pasien B 34, pasien C itu 56. Tidak tuntasnya nanti di kelas 2. Kalau Bapak Ibu mengasah kamu anak tidak bisa baca, nah itulah tadinya Bapak Ibu yang tanggung jawab menuntaskan anak itu per fase. Yang per fase itulah, oh anak ini, karena kurikulum merdeka memang tidak ada anak yang tidak naik harus naik. Per fase dia tidak bisa tuntas dalam pembelajaran ini. Ya memang kondisinya sebetulnya mengikut anak sebagusnya. Guru kelas tahu kondisi siswa kita, tapi waktu itu karena kita tidak cukup sekolah normal, makanya masih balik, ya udahlah, karena kita kira ganggu masih tetap yang lama. Jadi per fase, jadi pembelajaran mana yang tidak tuntasnya di kelas. Kita tidak menuntut anak harus tuntas loh. Berarti kalau Pak Yosua anak itu tidak bisa, bagaimana Pak Yosua supaya bisa baca anak itu? Jangan paksakan harus selesai. Tidak. Kurikulum merdeka tidak harus selesai. Oke. Nah, contohnya. Termasuk dengan pengawas SMP. Kalau nggak salah yang terakhir saya tanya ini adalah Pak Haryadi. Kalau orang ibu tahu, Korwas. Udah pensiun. Apa maknanya Pak? Untuk apa kurikulum merdeka ini diganti lagi dengan kurikulum yang baru ini? Tapi kan begitu saya SMP saya mau kurikulum merdeka kemarin, ternyata saya sudah dikirim ke sini. Ya blind, buta. Saya tidak paham apa itu. Apa yang harus, termasuk Ibu Kepsek juga mengatakan bahwa akan ada P5 proyek. Saya sudah melihat semua di YouTube bagaimana anak ini nanti mau kita arahkan. Tapi kan butuh persiapan ke sini semua. Jadi maksud kita itu adalah, saya juga bertanya, bagaimana caranya anak ini kalau jawaban Pak Heri ya lanjutkan, mau satu CP mau satu ADP CP ya tujuan, mau satu pun tujuan itu dia lanjutkan. Masa 1 tahun kita harus belajar menjumlahkan anak, padahal di kelas saya itu mungkin 20% tidak paham, aku nggak tahu bagaimana kita mau belajar bertambah-tambah selama setahun ini, padahal 80% sudah bisa. Maksud saya di situ kan, dengan kata lain, anak yang di belakang tidak boleh ditinggalkan, tapi anak yang mau maju tidak kita fasilitasi. Begitu. Maksud saya di situ malah metode diferensiasi itu adalah metode pembelajaran yang berbeda-beda antara anak satu dengan anak yang lainnya. Kita hanya mungkin selama ini yang kita tahu, mungkin karena kebetulan yang di YouTube itu kebanyakan kita membedakan anaknya kinestetik, audiotorik, dan visual. Sebenarnya metode diferensiasi itu bukan hanya itu saja, banyak macamnya Bapak Ibu. Jadi untuk metode pembelajaran yang visual, audiotori, sama kinestetik itu hanya di mata pembelajaran yang tertentu yang harus kita sesuaikan dengan materinya. Seperti itu. Kalau materi matematika, ini contoh, kita ambil materi matematika tentang pengurangan, anggaplah pengurangan. Kalau kita mau ambil ke diferensiasi boleh juga. Kinestetik, audiotori, dan visual itu boleh. Tapi bisa tidak kita membuatnya? Nah, kalau tidak bisa, diferensiasi ini kan banyak macamnya. Kita belajar dengan metode teman sejawat, Bapak. Teman sejawat itu juga termasuk ke dalam metode pembelajaran diferensiasi. Nah, jadi kalau misalkan di kelas Bapak ada beberapa siswa yang tidak bisa membaca, salah satu caranya Bapak kan sudah tahu nih, sudah menganalisa anak yang bisa dan anak yang tidak bisa. Bisa Bapak dudukkan anak yang bisa itu dengan anak yang tidak bisa. Kan lebih banyak anak yang bisa daripada yang tidak bisa. Nah, itu namanya metode pembelajaran diferensiasi. Karena terkadang ada anak yang kalau diajarkan sama gurunya dia agak takut, agak gugup. Nah, ada juga yang anak kalau diajarkan sama temannya dia klop, dia cepat nangkapnya. Nah, kalau misalkan itu salah satu caranya ya Bapak. Yang kedua, kita sebagai guru memang itulah tantangan kita mengajarkan anak yang kurang. Kalau yang sudah pintar, ya alhamdulillah. Kalau yang belum, itulah tugas kita yang sebenarnya sebagai orang guru. Jadi kita sebagai seorang guru tidak perlu anak saya harus pintar 100%, tidak. Maka dari itu Bapak dan Ibu, saya meminta kalau seandainya Bapak dan Ibu mau, di dalam kelas itu kita adakan kelas namanya kelas bengkel. Nah,
bengkel. Boleh Bapak. Tapi ada satu syaratnya. Kelas bengkel itu kita lakukan ketika jam pulang sekolah dengan catatan harus ada persetujuan orang tua. Jangan pula kita memandai Bapak Ibu. Kamu belum bisa membaca. Pulang sekolah ambil waktumu setengah jam. Harusnya pulang jam 12 jadi pulangnya jam 1 misalkan. Tanpa pemberitahuan kepada orang tua yang bersangkutan. Jadi harus ada surat pernyataan bahwa orang tuanya memperbolehkan anaknya kelas bengkel. Tapi insya Allah kalau anaknya yang kurang, orang tuanya semoga mau mendukung, rata-rata mendukung. Kita belajarnya di perpustakaan atau metode pembelajarannya Bapak mengajak membacanya di luar kelas. Nah, bisa seperti itu Bapak. Jadi tidak, ya ini khusus ya, karena CP ini kita bisa memilih dan memilah yang mana yang mau kita ambil sesuai dengan metode pembelajaran ibu, sesuai dengan pembelajaran ibu. Jadi tidak semua CP yang ada di sini dituntut Bapak. Ini tidak semuanya ya. Ini tidak semua karena ini CP-nya bukan untuk semua peserta didik wajib ini berkomunikasi dengan baik dan benar. Itu diklasifikasikan kepada anak-anaknya. Makanya CP ini kalau bisa memang kita analisis anak itu satu persatu. Ini tujuan anak itu, tujuan pembelajaran untuk anak yang kurang, misalkan seperti itu. Kemudian untuk soal-soalnya juga Bapak lebih diperhatikan. Untuk yang kurang ini mohon jangan disamakan soalnya dengan yang sudah bisa. Kalau misalkan yang anak kelas 1, kelas 2 ini yang bisa, Bapak pakai yang C3 lah mungkin maksimal ya. C3. Mungkin soal yang anak kurang ini Bapak kasihlah C1. Jangan disamakan. Modal itu dari murid saya dan saya selidiki pun kita kan lihat juga Bu. Pertama kalau misalnya anak ini kenapa kok nggak bisa ya, otomatis kita lihat dulu ke orang tuanya, bagaimana orang tuanya, ekonomi orang tuanya, giginya, ya, cara keluarganya. Dan saya sudah mendekatkan diri itu Pak. Biasanya kalau misalnya kelas 1 yang pendekatan Bapak yang pertama Pak ya, itu yang kemarin itu dia nggak TK kadang Pak. Nah nggak TK. Sudah itu kami juga guru kelas 1 rata-rata itu di kelas ada yang rata-rata ya. Ada yang nggak TK, kadang kemampuan anak itu Pak dampaknya bukan di kelas 1, kelas 2. Karena nanti kelas 3, kelas 4 sudah ada rasa dia ingin belajar, insya Allah dia bisa membaca. Rata-rata di sini kelas 4 juga nggak bisa baca. Tapi bukan kita di negeri seperti itu Bapak, tidak kita menjatuhkan satu sama lain anak-anak kita. Kalau saya pribadi kalau ada waktu saya memang saya panggil Pak, saya suruh membaca dari nggak pandai huruf Pak, nggak pandai nulis itu Bapak. 5 orang itu saya udah tahu dan sudah terbayang. Dan orang tuanya juga mau, cuma anak-anaknya tadi kan Pak kalau pas kita suruh pulang belajar dulu sama ibu ya, dia menangis. Berarti kita sudah menyakiti hati dia kan? Nah, kita itu tidak boleh. Oh ya pulang besok sayangnya. Jadi saya ambillah membacanya waktu jam istirahat. Saya suruh ke depan, suruh membaca, suruh menulis. Dan alhamdulillah menulisnya sudah bisa. Barangkali otak anak kan beda-beda Pak ya, kinetik anak-anak. Nah seperti itu Bapak, jawabannya itulah di negeri. Kalau tidak bisa CP membacanya ini tidak bisa, kan ada kriteria kita ada banyak. Membaca, menyimak, dia bisa menyimak. Terus asesmen kita bagaimana Pak? Tidak hanya untuk tertulis asesmen, wawancara pun asesmen. Lisa, kita menguji anak semester itu atau mid semester atau tengah semester tidak tertulis. Wawancara pun dia bisa. Jangan-jangan anak, tidak mungkin anak tidak bisa pandai bicara. Pasti semua anak pandai bicara, walaupun dia tidak bisa membaca. Seperti itu. Jadi kita perhatikan CP-nya, menyimaknya dia bisa tidak. Kalau dia bisa menyimak, CP membacanya kita tekankan nanti sampai di fase B. Kita komunikasikan dengan guru kelas yang kelas 3 di fase B-nya. Anak ini CP membacanya tidak bisa. Jadi tidak harus seperti yang Bu Ima bilang benar, tidak harus CP itu habis. Itu seperti itu. Itu aja Pak.